cahaya itu karena ada gelap baru ada cahaya, kan Oke, gitu. dikatakan cahaya karena melewati gelap. Iya, Tanpa melewati gelap tidak ada tidak ada apa-apa. cahaya. Iya. Oke. Niku penjelasan cahaya. Niku masih ada spesifik lagi ya, Mas. Dari cahaya itu tadi, Mas. Oke. Sebagai contoh kalau kita tinggal di bumi ini, ketika di malam hari, ketika kita terhalang oleh sinar matahari karena rotasi bumi, karena evolusi matahari, otomatis kita tidak bisa menemukan cahaya. Dan di situ di malam hari saya menemukan betapa gelap itu luas sekali. Iya, betul. Tapi sekaligus ketika ada cahaya, gelap itu hilang, Mas, dengan sendirinya. Iya. Tapi ketika tidak ada cahaya, yang ada hanyalah kegelapan. Jadi dalam video kali ini kita melanjutkan sharing kita dari video yang sebelumnya. Yang sebelumnya kita menanyakan tentang Manumaya Kosa, lapisan-lapisan Manumaya Kosa, dan untuk kali ini kita menanyakan, intinya sharing lah, berbincang-bincang tentang Wedar Kaweruh. Nah, Wedar Kaweruh, tentang yang dari Pranamaya Kosa itu tadi, Mas. Pranamaya Kosa kan itu kan. Tadi dari Pranamaya Kosa itu yang saya tanyakan kan ada lapisan-lapisannya juga. Kan gitu ya. Oke, Mas. Sama seperti lapisan Anamaya Kosa atau Manumaya Kosa kita. Cuman kalau Pranamaya Kosa kan lebih halus. Dan sapnya tinggal 3, Mas. Cuman 3 ya? Cuman 3. Oh, iya. Kalau Anamaya Kosa 7 lapis kan ya? Iya. Atau bahasa lainnya 7 lapis bumi. 7 lapis langit. Nah, kalau Manumaya Kosa istilah lainnya adalah 7 lapis langit. Yeah. Nah, di dimensi ketiga ini atau dimensi tubuh energi kita yang lebih halus mestinya. Iya. Ini hanya ada 3 sap, Mas. 3. Jadi dari 3 ini ada, ya kalau biar kita enak, ada namanya lah, ada nama-namanya. Sap lapis pertama itu apa, kedua itu apa, ketiga itu apa, kan kayak gitu, Mas. Iya. Cuman ini sudah Kaweruh. Nanti kan kalau diaplikasikan sebuah ajaran atau agama tertentu kan beda gitu. Beda lagi, ya. Cuman ini bahasa universal lah, Mas. Iya. Untuk mempermudah bahasa, karena Pranamaya Kosa ini adalah tubuh energi kita yang pastinya lebih halus dari Anamaya Kosa atau Manumaya Kosa. Jadi step pertama dari Pranamaya Kosa atau tubuh energi kita adalah step pertama atau lapisan pertama adalah gelap. Bahasa universal ini. Gelap. Kedua, warna. Kedua adalah cahaya. Oke. Ketiga adalah warna. Jadi ada 3. Yang pertama itu gelap, kedua cahaya, ketiga warna kan, Mas ya. Dari penjelasan Dugi dari gelap itu tadi, penjelasannya ada cara kita menempuh gelap itu tadi loh. Oke, istilahnya Kaweruh lah, Kaweruh. Apa yang dimaksud gelap itu? Iya. Oke. Kalau sama menyadari Pak, alam semesta kita, bumi, matahari, bulan, dan semua galaksi ini adalah bertempat pada sebuah step pertama, yaitu gelap. Mungkin kalau sampean tinggal di bumi, sama ada perbedaan antara siang dan malam. Iya, betul. Tapi coba sampean keluar dari bumi, yang ada hanyalah gelap, Mas. Makanya dimensi pertama atau lapisan pertama ini dari Pranamaya Kosa kita adalah energi gelap istilahnya. Bukan gelap ya identik dengan kejahatan atau keburukan. Bukan. Ini bahasa Jawa ini peteng lah. Jadi energi gelap itu sangat luar biasa. Karena cahaya dan warna itu adalah bertempat
bertempat atau diwadahi yang namanya kegelapan. Dan ini energi yang sangat tak terbatas, Mas. Energi yang tak terbatas. Bahkan kebanyakan dari 90% manusia selama hidup di dunia, hanya sedikit, hanya 10% yang bisa mengakses energi atau tubuh energi manusia yang dimaksud dengan gelap ini. Justru malah lebih apa namanya? Lebih prioritas ya di situ kan. Oke. Nah, makanya cuman ini hanya cerita baru kalau menginjak ke untuk mendalami atau mengakses energi kegelapan ini atau energi gelap ini tidak bisa sampean tanpa dibimbing oleh seseorang yang ahli di bidang ini. Tetaplah itu. Ini sebuah aturan yang harus ditaati. Ya. Kalau di situ ya kita lanjutkan yang selanjutnya aja, Mas. Okay. Jadi kan ini kan udah ke ranah yang lain lah. Kan kita lanjutkan aja ke step kedua itu tadi yang namanya energi cahaya. Cahaya. Iya. Nah, ketika zaman sudah memahami yang namanya gelap, pasti zaman baru memahami lapis kedua tadi cahaya. Kenapa ada cahaya? Karena cahaya itu mengalir atau melaju melewati kegelapan. Sesuatu yang melewati kegelapan itu dinamakan cahaya, Mas. Sesuatu yang melewati kegelapan itu dinamakan cahaya. Seperti zaman kalau lihat malam hari ada bintang jatuh. Kenapa bintang jatuh itu terlihat? Karena cahaya yang melewati kegelapan. Makanya cahaya lebih dominan. Kegelapan itu lebih dominan daripada cahaya. Karena sebelum ada cahaya sudah ada gelap. Oke, ya. Jadi cahaya itu karena ada gelap baru ada cahaya, kan gitu. Dikatakan cahaya karena melewati gelap. Tanpa melewati gelap tidak ada cahaya. Iya. Oke. Niku penjelasan cahaya. Niku masih ada spesifik lagi ya, Mas. Dari cahaya itu tadi, Mas. Oke. Sebagai contoh kalau kita tinggal di bumi ini, ketika di malam hari, ketika kita terhalang oleh sinar matahari karena rotasi bumi, karena evolusi matahari, otomatis kita tidak bisa menemukan cahaya. Dan di situ di malam hari saya menemukan betapa gelap itu luas sekali. Ya, betul. Tapi sekaligus ketika ada cahaya, gelap itu hilang, Mas, dengan sendirinya. Ya. Tapi ketika tidak ada cahaya, yang ada hanyalah kegelapan. Jadi bisa diartikan kalau kita sudah masuk ke step pranamaya kosa, diibaratkan kita sebagai manusia niku punya masalah, kan gitu, Mas, punya masalah. Lah masalah niku kadang-kadang kita kan nggak bisa terpecahkan. Jadi solusinya di situ kan kita harus ada cahaya yang lewatkan gitu. Masih kayak gitu lah. Seperti itu. Ya. Karena kalau tidak ada cahaya yang melewati kegelapan, maka yang adanya gelap. Istilahnya kita susah terus. Ya, buntu. Bisa dikatakan buntu lah. Iya. Jadi kan pengertian saya yang saya terima dari sampean itu tadi. Jadi intinya kan seperti itu. Jadi lah udah semakin mengerti lah kita kan. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengerti ini tadi lah. Mudah-mudahan. Jadi dari cahaya sudah kita dengarkan itu tadi, kita menuju yang ke bahasa apa, warna. Warna, Nah, warna ini dihasilkan. Tadi kan step ketiganya. Iya, step ketiga. Gelap, cahaya, terus warna. Nah, kenapa ada warna? Karena ada cahaya yang melewati gelap dan mengenai sebuah materi, apapun materi itu. Misalnya mengenai bunga, timbul hijau. Mengenai bunga atau tanaman atau materi apapun, itulah yang menyebabkan ada warna.
Jadi warna adalah efek dari cahaya yang mengenai sesuatu materi tertentu. Kalau bunga ya kelihatan bunga. Iya, iya. Kalau mengenai hewan ya kelihatan hewan. Jadi intinya kalau warna itu dari cahaya itu tadi boleh kita bisa melihat lah apa kuning, hijau, merah kan gitu kan. Nggih, Intinya kan nggih. Karena ada cahaya yang ditahan oleh sesuatu materi di bumi. jadi boleh bahasa nikunya kita itu sangat mengerti lah dari sab-sab itu tadi sampai yang pranamaya kosa. Kita sebagai manusia kan kita kan ambil contoh dari kehidupan kita sehari-hari ya Mas. Kan kayak gitu sih. Nggih. Kita mengalami kesusahan. Berarti kan di sini posisinya. Kita harus melewati ini kan. Kita dari susah. Kalau ada cahaya lewat, otomatis kita sedikit demi sedikit bisa menemukan solusi kan. Lah, udah menemukan solusi, oh warnanya nih kita harus begini, kita harus begini. Kayak gitu. Nggih. Sebenarnya kalau benar-benar aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maaf lepotan. Oke, tenang Mahun. Insya Allah sampean ini adalah jawaban dari setiap permasalahan yang kita alami di dunia ini. Jadi intinya kan di lapis-lapis pranamaya kosa ini jelas bahwa kita di bumi, di dunia ini banyak sekali masalah. Tapi masalah ini ada jalan keluarnya. Kalau kita menemukan cahaya kan gitu. Kalau kita sudah bisa mengakses dimensi kesadaran pranamaya kosa kita, pasti kita akan mempunyai kekuatan untuk menyelesaikan segala bentuk rintangan di bumi ini. Oke, cukup. Niki kemungkinan sedikit pemahaman wawasan dari pelajaran pranamaya kosa ini tadi, dari sab-sabnya gelap sampai cahaya terus sampai warna. Jadi kita sebagai manusia kan dalam mengaplikasikan sehari-harian kita lebih paham lagi lah. Jadi permasalahan apa aja jangan khawatir. Semua ini kalau kita bisa mengakses ini bisa terselesaikan. Gitu. Mungkin lain kali kita lebih perdalam lagi lah. Oke. Lebih perluas lagi, lebih mendalam lagi. Tanpa harus melukai sebuah ajaran atau agama tertentu. Karena kita hanya cukup jadi manusia loh Mas. Cukup hanya jadi manusia. Untuk kali ini teman-teman kita sudah membahas masalah pranamaya kosa ya. Jadi cukup sekian dulu lah untuk kita membahas ini. Kemungkinan lain waktu kita sambung lagi ke dimensi yang lain yang peak ya namanya kosa itu tadi. Jadi cukup dan mudah-mudahan bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya hanya sebagai manusia dan hanya wedar kawruh untuk biar teman-teman atau dulur-dulur yang kepingin lebih mendalam itu silahkan mencari guru yang ahli di bidang ini. Sekian, terima kasih.